Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mencapai 0%. Tapi ini belum skenario terburuk. Indonesia harus bersiap jika pertumbuhan ekonomi minus 3,5%. Lalu bagaimana dampaknya dengan kemiskinan? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Bank Dunia kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% pada 2020. Proyeksi ini lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,1%. Selain pandemi COVID-19, risiko tekanan ekonomi saat ini juga diperburuk oleh anjloknya harga komoditas global, terutama harga minyak mentah dunia. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,5% dalam skenario terburuk. Kedalaman kontraksi ekonomi ini sangat dipengaruhi kondisi global. Jika pertumbuhan ekonomi global mengalami perbaikan, terutama di Tiongkok dan negara-negara Eropa, perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik akan berkurang. Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn, 2 Juni lalu menyatakan perekonomian semua negara maju dan berkembang melambat dari perkiraan. Pemulihan ekonomi hanya bisa dilakukan secara gradual tanpa mengesampingkan respon terhadap krisis kesehatan. Bank Dunia juga menyebutkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang semakin dalam akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan riset Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia akan meningkat antara 2,1 sampai 3,6% atau sebanyak 5,6 juta sampai 9,6 juta pada 2020. Angka ini belum memperhitungkan dampak pandemi COVID-19. Bank Dunia menegaskan upaya menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa mengesampingkan aspek kesehatan. Jika penanganan COVID-19 berlarut-larut dan tidak efektif, kontraksi pertumbuhan ekonomi bisa semakin dalam. Kebijakan perlu disesuaikan dengan fase pandemi. Fase pertama menyiapkan kunci penahan perlambatan ekonomi. Ini mencakup respon kebijakan di bidang kesehatan berupa pelaksanaan tes massal, peningkatan kapasitas sistem pelayanan, dan aturan pembatasan mobilitas. Kebijakan bidang kesehatan ini harus dibarengi kebijakan perlindungan sosial yang kuat, berupa pemberian bantuan langsung dan jaminan keamanan pangan. Selain itu, pemerintah juga perlu meminimalkan biaya dunia usaha melalui subsidi atau insentif pajak. Jika kunci penahan perlambatan ekonomi sudah disiapkan, fase pemulihan bisa dimulai. Menurut Bank Dunia, pemerintah dapat membuka kegiatan ekonomi secara bertahap. Lalu bagaimana langkah-langkah pemerintah? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN 2020 sudah didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bantalan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bantuan dunia usaha sampai akhir tahun. Ini mengapa kebutuhan pembiayaan defisit APBN 2020 diperkirakan meningkat menjadi Rp1.028 triliun atau 6,27% produk domestik bruto. Adapun skenario pemulihan ekonomi diperkirakan masih berbentuk V. Kontraksi ekonomi akan terjadi pada triwulan kedua 2020 dan diproyeksikan berlanjut hingga triwulan ketiga 2020. Ekonomi menurut Menteri Sri Mulyani akan berangsur pulih mulai triwulan 4 2020 seiring dengan penurunan kasus baru dan penerapan protokol normal baru di beberapa daerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 sempat mencapai 2,97%. Bank Dunia dalam laporan terbarunya yang berjudul Prospek Ekonomi Global edisi Juni 2020 mengingatkan akan risiko peningkatan utang di negara-negara berkembang untuk pembiayaan pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Utang meningkat karena pendapatan dalam negeri berkurang sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn, mengatakan rasio utang terhadap PDB Indonesia diproyeksikan meningkat sampai 37%. Peningkatan rasio utang dipengaruhi defisit APBN yang melebar, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan nilai tukar rupiah melemah. Indonesia membutuhkan biaya besar untuk pemulihan ekonomi dan sosial serta penanganan kesehatan. Untuk itu, pemerintah harus menjaga kepercayaan pasar. Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar 250 juta dolar Amerika kepada Indonesia untuk program respon darurat penanganan COVID-19.
Pinjaman ini setara dengan 3,62 miliar rupiah berdasarkan kurs dolar 2 Juni lalu. Pinjaman akan digunakan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi, antara lain melengkapi fasilitas rujukan COVID-19, persediaan alat pelindung diri, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan protokol kesehatan untuk layanan yang berkualitas. Merujuk data Kementerian Keuangan, proyeksi terbaru kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020 mencapai 1.633,6 triliun rupiah. Sumber pembiayaan akan dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara atau SBN bruto mencapai 1.521,1 triliun rupiah atau sekitar 93% dari total kebutuhan. Adapun penarikan pinjaman sekitar 148 triliun rupiah.